Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah 20 tahun ekspor pasir dilarang, secara tiba-tiba di bulan Mei 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengizinkan ekspor pasir laut ke luar negeri. Ada apa? Siapa yang diuntungkan? Bukankah ini akan menimbulkan kerusakan pulau, bahkan perbatasan Singapura semakin luas? Inilah Hot Room, ekspor pasir laut bikin kalut. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita lagi mencari bagaimana menaikkan ekonomi kita, pendapatan negara semua untuk ke bawah, balik-baliknya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Tapi balik-balik kita pastikan bahwa proses perjalanan nanti itu berjalan dengan sesuai dengan karena itu yang diinginkan. Sebelum mulai perdebatan ini, seperti biasa, Hotman otaknya tidak jalan tanpa didahului minum kopi kesayangan, white coffee, kopi luwak. Kopi terbaik. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan. Pak Menteri, 20 tahun ekspor pasir ini dilarang. Tiba-tiba keluar peraturan bulan Mei mengizinkan. Ada apa? Bukankah ini menguntungkan Singapura? Pula-pula kita sudah banyak yang punah gara-gara pasirnya diuruk, digali, dibawa ke luar negeri. Apa motivasi sehingga pemerintah tiba-tiba mengizinkan ekspor pasir ini? Jadi begini, Bang. Saya ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjaga laut kita tetap sehat. Dan menjaga laut tetap sehat. Menjaga laut tetap sehat. Ya. Laut ini adalah sumber kehidupan buat cucu kita ke belakang. Jadi kalau lautnya nggak sehat, kita nggak akan bisa ngirup udara, nggak bisa minum air bersih dan seterusnya. Nah, di dalam laut itu ada satu ekosistem, dimulai dari pesisir sampai ke laut, yang masih bisa ditembus oleh matahari. Di situ ada mangrove, lalu ada padang lamun, kemudian ke tengah sedikit ada koral, kemudian ada lumpur yang timbul tenggelam. Itu semua punya makna yang sangat luar biasa setelah saya belajar. Jadi artinya itu tidak boleh rusak. Tapi yang terjadi, Abang bisa lihat di sekitaran kita saja itu reklamasi itu banyak terjadi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah reklamasi itu harus apa? Saya belajar reklamasi itu harus menggunakan pasir laut. Saya bertanya, yang terjadi adalah pulau diambil. Nah, kalau Abang bisa lihat, itu beberapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir, kita itu nyegelin. Contoh Pulau Rupat yang disedotin pasirnya untuk reklamasi. Kita segel. Di mana-mana kita lakukan itu semua. Itulah yang sebetulnya mendasari kemudian kalau begini caranya harus diatur. Karena di laut sendiri, kebetulan Indonesia ini bonus demografi. Bonus demografi, putaran arus di Indonesia ini. Yang setiap tahun, setiap hari, setiap detik. Akibat dari putaran arus itu ada peristiwa oseanografi namanya yang pasirnya itu akan ngumpul terus. Yang nanti lama-lama kalau didiamkan dia akan menjadi pulau timbul, istilahnya begitu. Pulau timbul. Itulah yang harus dimanfaatkan karena kalau tidak dia akan menutupi terumbu karang, menutup jalur alur pelayaran karena Indonesia ini memiliki 3 jalur alki, ya kan? Yang kalau itu tidak diambil juga akan menutupi dan akan mengganggu. Nah, kemudian yang kita pikirkan adalah kalian boleh melakukan reklamasi sepanjang kita berikan izin misalnya menurut ketentuan bisa, tapi reklamasinya harus menggunakan pasir sedimentasi, pasir hasil sedimentasi. Nah, itu jadi secara teknis boleh. Di mana sedimentasi? Kita sudah mendeteksi bahwa di laut kita ini banyak sekali sedimentasi yang jumlahnya begitu besar. Untuk menentukan di mana yang tepat, itu akan ditunjuk
melalui tim kajian. Jadi di PP itu tidak menyebutkan bahwa PP itu mengizinkan ekspor, bukan. PP itu mengatur pengambilan pasir sedimentasi yang bisa digunakan jadi, itu. PP itu bukannya diizinkan ekspor ke luar negeri. Bukan, izin ekspor harus ada lagi izin dari SDM. Oke, memang. Gitu. Tapi kan izin itu secara formalitas perlu. Tapi dengan PP ini boleh mengekspor tentu dengan izin tersendiri, begitu? Dengan izin tersendiri. Sedangkan 20 tahun dilarang. Tunggu dulu, selama pasirnya itu adalah hasil sedimentasi. Oke. Ya, jadi bukan pulau. Jadi jangan salah. Kalau dulu 20 tahun itu tertutup, nggak boleh. Total Kalau dulu 20 tahun yang lalu yang diambil tuh pulau-pulau. Ya maksudnya 20 tahun, selama 20 tahun sebelum peraturan ini memang nggak boleh ekspor alasan apapun. Ya nggak boleh. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini, Pak. Ya. Oke, huruf D, ya ini nih. Boleh ekspor. Tentu ada syaratnya. Sepanjang. Kalau dulu kan total dilarang. Ya. Jadi dengan peraturan ini sudah menjadi dasar ekspor pasir laut ke luar negeri boleh dengan menunggu peraturan teknis. Ya. Terus masih ada? Ini adalah syarat-syarat daripada terutama ayat 2. Pemanfaatan di laut diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertanyaannya adalah ini Bang. Ya. Dia boleh apabila mendapatkan izin. Ada yang kontra di luar mengatakan sebenarnya ini untuk kebutuhan Singapura katanya. Benar nggak itu? Kita nggak lihat itu. Karena kita kalau landing ke Singapura, kita lihat Singapura itu negaranya sudah makin luas, lautnya sudah ketutupi oleh pasir, jadi pulau buatan. Tapi di UNCLOS kan juga disebut dia tidak akan melewati dari batas internasional. Bagaimana mengontrol para pengusaha ini tidak mengeruk pasir itu sampai ke dasar laut? Ada syarat teknis ya, Bang. Di dalam bagaimana situ pengawasannya, Pak? Ada, kita punya satelit yang bisa memonitor dan kemudian alatnya juga harus kita monitor. Alatnya pun kita monitor. Pasir yang mau diambil saja harus ditentukan oleh tim kajian. Pertanyaannya begini, untuk kebutuhan reklamasi dalam negeri aja masih butuh. Ya, kenapa harus diizinkan untuk ekspor? Kita belum mengizinkan ekspor. Yang tapi saya izin di PP tadi boleh? Di PP boleh kalau pemenuhan dalam negeri sudah cukup. Kalau pemenuhan dalam negeri cukup? Iya, kalau nggak cukup ya enggak. Tapi itu kan idealnya. Tapi tiba-tiba ntar perusahaan ini sudah ngantongan izin. Itu salah satunya tugas Bang Hotma untuk kemudian mengawasi juga. Begitu? Iya dong. Dalam negeri masih ada. Kenapa kamu sudah dikasih? Apa kalau sampai ekspor ini dilakukan, berapa keuntungan ekonomis dari negara? Ada nggak keuntungan? Atau pengusaha yang untung? Ya, sebetulnya kita lihatnya tidak hanya keluar negeri. Dalam negeri pun kalau dia ngambil hasil sedimentasi itu, dia harus bayar kepada negara. Jadi artinya kalau toh misalnya seluruh kebutuhan dalam negeri terpenuhi lalu masih ada sisa yang kemudian dijual keluar, ya apalagi pasti lebih mahal dari apa yang di dalam negeri. Tapi kan gitu. Sangat terlalu umum seluruh kebutuhan dalam negeri. Sementara reklamasi untuk seluruh Indonesia kita belum tahu kebutuhannya berapa. Ya, ini juga belum bisa dijalankan. Nanti bersamaan tiba-tiba sudah pengusaha ini, BUMN ini tiba-tiba sudah ngantongin izin ekspor, sudah menguruk sebanyak mungkin dan menghasilkan uang yang sangat banyak. Di dalam peraturan itu kalau boleh dikeluarkan, salah satunya harus ada perencanaan untuk tujuan kemana. Untuk tujuan yang reklamasi di mana? Pertanyaannya apa untungnya? Kenapa harus boleh ekspor? Apa untungnya? Kami tidak fokus kepada ekspor. Tapi kan boleh. Ya, tapi kan bukan dari kami yang mengizinkan. Itu peraturan pemerintah boleh. Iya, tapi kan harus ada izin lagi ke sana. Iya, tapi kan presiden yang dengan peraturan pemerintah ini mengatakan izin ekspor pasir boleh. Tentu nanti Menteri Perdagangan akan mengeluarkan teknis perizinannya. Kalau untuk kepentingan dalam negerinya masih belum terpenuhi, tentu nggak akan kita kasih dong, Pak. Berarti nanti Menteri Kelautan akan benar-benar mengawasi setiap izin ekspor. Iya, seluruh lini bahkan ada petugasnya. Petugas untuk yang ngambilnya itu. Menteri SDM gimana peranannya? Ikut di dalamnya. Ikut. Untuk mengecek apakah materialnya itu ada kandungan yang punya nilai lebih tinggi. Bagaimana bisa mengetahui kandungan? Karena kan yang laku dijual ke luar negeri itu lumpur atau pasir. Pasti jawabannya pasir. Pasir itu adanya di dasar laut. Ya. Sedangkan lumpur, benar memang tujuan pemerintah bagus itu bahwa lumpur menutupi terumbu karang. Terumbu karang itu benar. Tapi kan yang dijual ke luar negeri bukan lumpurnya, tapi pasirnya. Di dalam negeri juga butuhnya pasir. Nah, iya makanya. Iya, untuk dalam negeri dulu dong. Pada akhirnya pasir yang diambil dari bawah laut untuk dijual ke luar negeri dan itu nggak mengancam
tenggelamnya beberapa pulau seperti katanya di perbatasan Singapura. Sedimentasi tidak mengancam pulau, Bang. Ngambil pasir pulau, itu mengancam pulau. Pertanyaannya itu situ, yang Pak. kita cegah. Ya, saya ngerti. Iya. Sedimentasi Tidak mengancam pulau. tapi kan yang diekspor itu bukan sedimentasinya tapi pasirnya. Sedimentasi itu isinya pasir. Pertanyaannya sedimentasi Ada di itu kan dalam. campuran lumpur. Iya, lumpur dan pasir. Dan seluruh material ada di dalam. Bagaimana mungkin memisahkan lumpur dan pasir? Loh, sangat bisa. Itu harus diambil semua. Makanya harus ditampung dulu. Kemudian dicek oleh lembaga yang berkompeten terhadap itu. Apakah ada material yang lain? Berarti sangat kompleks pengawasannya. Sangat kompleks Kalau pengawasannya. Ada dan teknologinya. sedikit, Bapak setuju kalau sedikit kurang pengawasan ini akan berakibat fatal Iya. terhadap lingkungan hidup. Dan saya akan tuntut itu. Dan saya akan gunakan Bang Hotman untuk jadi lawyer saya. Maksud untuk saya itu. daripada pusing-pusing, kenapa harus diizinkan ekspor itu gitu loh? Loh, enggak dong. Apa untungnya? Kalau enggak dalam negeri ngambil bebas dong kalau gitu. Gimana caranya? Saya ngerti, dalam negeri boleh, coba dalam negeri izinkan. Ya. Yang pertanyaan sekarang kan pro dan kontra, kenapa ekspor boleh? Gitu loh. Kalau dalam negerinya sudah selesai penuh terus masih ada, masa nggak boleh? Kan itu pendapatan negara, itu kan bonus demografi. Ada pendapat ini lobby dari pemerintah Singapura, benar nggak? Enggak ada, saya nggak pernah di lobby. Siapa Begitu yang ya? lobby Ya mungkin bukan apa level atas kan? Enggak juga. Ya? Saya pengen di lobby sama abang, tapi belum di lobby sama bang. Nah, nanti untuk izin ekspornya ini kira-kira kapan mulai dikeluarkan dan apakah sudah ada tim khusus untuk pengawasan? Itu sangat kompleks, Bang. Yang pertama adalah kita bentuk tim kajian dari berbagai unsur, termasuk Greenpeace, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat, bahwa lumpur ini sudah mengganggu laut kita. Bahwa lumpur ini sudah tidak membuat tidak sehat karena terumbu karangnya sudah banyak yang ketutup. Untuk itu harus diambil. Oke, diambil. Boleh diambil wilayahnya di sebelah mana dan ditetapkan. Setelah ditetapkan oleh tim kajian yang terdiri dari berbagai lembaga termasuk SDM, lingkungan hidup dan sebagainya. Sudah oke, itu kemudian dipindahkan. Dengan menggunakan apa? Dengan alat khusus. Kapal tertentu nggak boleh sembarang kapal hisap. Kapal yang betul-betul mampu menjaga lingkungan itu tidak rusak. Digeser dia, lalu setelah digeser, ada kebutuhan perencanaan. Untuk kepentingan reklamasi di mana? Dia harus cantumkan, reklamasi di situ. Sudah penuh semua. Sisanya nih udah selesai kalau mau diekspor, itu pendapatan negara karena dia menjadi barang mata yang bebas. Kan begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi Bapak berani pasang badan kalau akhirnya nanti terbukti ekspor ini merugikan, bikin pulau-pulau kita punah, tenggelam, maupun lingkungan hidup jadi rusak? Selama dijalankan secara ketat, sesuai dengan PP itu. Dan kemudian PP itu juga turunannya melalui peraturan-peraturan menteri yang ketat yang melibatkan semua pihak tadi. Selama itu dijalankan, saya berani pasang badan. Oke, kita akhiri diskusi kita dengan Bapak Menteri yang ganteng ini dan sampai ketemu di segmen berikutnya. Foto ya, Bang, foto. Ketemu lagi di Hot Room. Seperti biasa, diskusi saya hanya lancar kalau sudah minum kopi kesayangan saya, white coffee luwak. Makanya saya selalu menang berdebat gara-gara kopi ini. Sarapnya langsung segar. Pak Afdillah dari Greenpeace. Tadi Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa sebelum peraturan yang memungkinkan ekspor ke luar negeri pasir itu sudah dikonsultasikan dengan Greenpeace, itu satu. Dan yang kedua, apakah Greenpeace setuju peraturan ini? Yang ketiga, Pak Menteri mengatakan tadi, yang diuruk itu bukan pasir lautnya, katanya sedimentasi, yaitu campuran lumpur dan pasir, kemudian dipecah pasirnya yang diekspor. Apakah itu realistis atau tidak? Ya, pertama Bang saya ingin tegaskan dulu, sampai hari ini tidak ada pembicaraan apapun antara Greenpeace dengan KKP. Kami tidak dalam posisi mendukung, bahkan kami meminta pemerintah, terutama KKP, ke Bapak Presiden, untuk segera mencabut. Alasannya? Karena PP ini berbahaya. Berbahaya apa? Berpotensi untuk menghancurkan lingkungan. Sampai hari ini kami tidak menemukan ada tambang yang tidak menghancurkan. Dia akan merusak ekosistem, kemudian mematikan semua potensi perikanan yang ada, dan ketika tambang bawah laut itu dilakukan, secanggih apapun teknologinya,
sampai hari ini dia akan merubah kontur dasar laut. Dia akan menghisap semuanya. Di Makassar tahun 2020 kapal paling canggih milik Bos Kalis melakukan penambangan dengan teknologi yang paling canggih. Dampaknya apa yang terjadi? Ruang tangkap nelayan hancur berantakan. Sampai hari ini masyarakat Kodingareng tidak bisa melaut. Dan tidak ada yang mengganti rugi. Itu sama sekali. Dan pasirnya dihisap untuk pembangunan Makassar Newport. Proyek strategis nasional. Negaralah yang menghancurkan masyarakat. Itu yang pertama. Secara ekonomi, secara sosial, ada konflik yang terjadi. Dan celakanya ketika konflik itu terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, ya pemerintah punya kuasa untuk memobilisasi aparat dan dikriminalisasi lah beberapa orang teman-teman di situ. Berikutnya Bang, kita sudah belajar di 2003 itu, kerugian kebocoran negara itu lebih dari 90%. 5.000 triliun lebih yang bocor. Bocor kemana? Nggak tahu. Karena yang dilaporkan itu hanya 8-3%. Kerugian negara. Akibat? Tambang pasir ini. Oh maksudnya? Jadi tambang pasir ini banyak yang dilakukan secara ilegal, pengirimannya segala macam. Kemudian terlaporkan ke negara, itu sangat sedikit. Itulah salah satu alasan kenapa dilarang. Selain memang masyarakat berteriak, kemudian sampai hari ini itu tidak bisa dipulihkan sama sekali. Jadi alasannya sudah sangat kuat, ini tidak bisa ditolerir. Sehingga Greenpeace mengatakan, kita harus menolak ini dan meminta Presiden untuk mencabut. Itu posisi Greenpeace. Dan apapun yang disampaikan oleh Bapak Menteri, saya mohon klarifikasi, itu hanya yang saya ingat, berapa hari yang lalu Bapak Menteri melakukan konferensi pers, ada rekan kami di situ, kemudian mengajak Greenpeace. Dan kami, sekali lagi kemarin konferensi pers, Greenpeace menolak untuk terlibat. Kalau diajak terlibat pun posisi kami sudah jelas. Jadi belum ada pembicaraan, belum ada diskusi. Tidak ada sama sekali. Baru hanya sekedar say hi gitu. Terakhir Bang, soal pasir. Soal lumpur, PP ini dibuat seolah-olah untuk memulihkan laut. Di situ muncul adalah yang bisa ditambang pasir dan sedimentasi. Pasir laut, sejak kapan pasir laut itu menjadi sedimentasi? Pasir laut itu bagian dari ekosistem, Bang. Ikan dan segala macamnya hidup di situ. Yang kedua, ketika struktur PP ini kita baca, yang maksudnya untuk pemulihan, hanya 2 pasal yang mengatur tentang pemulihan itu sendiri. Selebihnya mengatur tentang perizinan berusaha. Jadi kita mau bilang ini pasal untuk pemulihan atau untuk membuka izin usaha baru. Jadi ini buat apa? Terima kasih Pak Wahyu dari Kementerian. Tadi beliau sudah bantah, tidak pernah Greenpeace menyetujui. Dan kedua, menguruk sedimentasi itu nggak realistis katanya. Yang diuruk itu pasir. Iya benar tadi yang dikatakan Pak Abdillah tadi. Sebenarnya itu dari pertemuan konferensi pers. Yang kebetulan dihadiri oleh sejumlah wartawan termasuk teman dari Greenpeace. Seorang aktivis yang perempuan ya. Nah waktu itu ketika ngomong tentang perlunya dibentuk tim kajian untuk mendukung mana titik-titik sedimentasi yang bisa akan diambil dan seterusnya. Itu selain dari pejabat di kementerian yang terkait dengan ini, kita juga mengundang dari perguruan tinggi, pakar-pakar. Tapi Greenpeace belum pernah setuju, termasuk kami undang LSM pegiat lingkungan termasuk Greenpeace dan Walhi. Greenpeace sudah pernah setuju atau tidak? Tapi Greenpeace waktu itu akan dibicarakan. Jadi belum Greenpeace belum pernah mendukung. Belum pernah. Sampai terakhir kami dapat kabar ternyata Walhi dan Greenpeace menolak. Ya nggak apa-apa hak mereka untuk menolak. Terus yang kedua, masuk realistis sih nggak mengatakan yang diuruk itu ada sedimentasi campuran lumpur dan pasir. Bukankah itu suatu rekayasa peraturan seolah-olah sedimentasi tapi sebenarnya yang dijual itu pasir? Ya maksud kami justru ingin memperbaiki tata kelola dari pengelolaan pasir laut yang dulu itu kebablasan. Ya kan sehingga kemudian dibikin yang baru dengan memanfaatkan sedimentasi yang banyak terjadi di mana-mana ini dengan cara supaya ramah lingkungan dengan alat-alat yang mendukung untuk itu. Semua ada pengawasan, ada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ada Polair, ada Bakamla. Pertanyaannya kenapa harus ekspor? Itu pertanyaannya. Kita butuh uang atau memang Singapura yang butuh? Atau hasil lobby Singapura? Enggak ada itu urusan lobby-lobby segala macam. Yang penting seperti spirit di dalam peraturan pemerintah tersebut, prioritas adalah untuk kebutuhan domestik. Ini lebih baik Bang daripada dulu-dulu yang kita nggak tahu rezim penambangan itu dari pasir yang kemudian membuat pulau-pulau kemudian tenggelam dan seterusnya. Nah kemudian kaitannya dengan Singapura misalnya terhadap ekses dari apa yang sudah diambil. Kalau misalnya domestik sudah cukup, ya boleh dong diekspor tentu saja setelah memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi kalau udah cukup boleh diekspor. Boleh. Pak Angga Wira, ya. Iya Bang.
Apa ini memang benar desakan daripada pengusaha tambang khususnya? Saya rasa pertama kita apresiasi ya. Apresiasi. Karena bakal menghasilkan duit bagi pengusaha. Apresiasi karena tentunya tadi ada perbaikan tata kelola. Ini kan penting ya, karena kan sudah 20 tahun kan. Tidak bisa juga 20 tahun tertutup. Iya, didiamkan begitu saja karena faktanya memang di dalam negeri kan pemanfaatannya juga terus dilakukan gitu loh Bang. Nah ini kan juga perlu kerangka hukum, aturan-aturan yang clear dan juga dari sisi pengawasan yang tadi. Yang mendesak pengusaha lokal atau pemerintah negara asing? Enggak ada, saya rasa untuk kepentingan dalam negeri juga sudah cukup banyak sekali gitu loh. Jadi kita nggak melihat dulu keluar lah, tapi di dalam negeri juga sangat-sangat dibutuhkan dan perlu aturan yang clear, terutama dari sisi pengawasan. Itu yang kita juga ingin sampaikan berulang kali ya, ketika kita dimintakan pendapat, kita sepakat bahwa pengendalian itu adalah penting gitu ya. Jangan sampai tadi, karena saya yakin juga kemanfaatan laut ini banyak sekali gitu. Jangan sampai dengan ada kebijakan ini membuat kerusakan yang lebih parah lagi. Saya rasa dalam penyusunan aturan ini kan sudah melibatkan ya baik dari para ahli perguruan tinggi gitu Bang ya. Mungkin itu juga saya rasa ini juga perlu kita awasi secara sama. Gimana Pak Greenpeace? Ya, tidak pernah ada Pak. Hari ini di akademisi berteriak kenapa PP ini sampai muncul. Terus yang tadi saya mau jawab soal bagaimana bisa memisahkan. Abang, kapal Boskalis itu ketika mengangkat pasir, kemudian dia campur dengan air, lumpurnya turun Bang. Yang diangkat itu cuma pasir. Jadi yang diambil itu hanya pasir. Lumpurnya dibuang lagi. Artinya, karena lumpur dia akan mencair dengan air. Tujuan mau buang lumpur, tetap lumpurnya kembali lagi. Iya. Berarti bertentangan dengan tujuan undang-undang ini. Itu sudah alat penambangan yang paling canggih di dunia, milik PT Boskalis. Dia dikontrak oleh beberapa negara untuk melakukan reklamasi, termasuk kita, Teluk Jakarta. Tapi apa yang dilakukan oleh kapalnya, kami menginspeksi ke dasar laut di Koding Areng itu. Lumpur yang ada sekarang, Bang. Ini hanya greenwashing ala pemerintah. Jadi Anda mengatakan ini hanya rekayasa agar bisa ekspor pasir ke luar negeri? Iya. Kita istirahat dulu, kita akan nanya nanti kepada nelayan dan juga kepada wakil kita di DPR. Sampai ketemu. Ketemu lagi di Hot Room. Melalui Zoom saya mau bertanya kepada Amin Abdullah, Ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan, PSDN, melalui Zoom. Dari pengalaman Bapak, kerugian nelayan akibat pengambilan pasir laut, apa yang Bapak pernah alamin? Jadi kami di Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Timur itu sudah mengalami beberapa pengalaman ya tentang pasir laut. Terutama di tahun 2016 kami kami berkampanye, kami melawan pengambilan pasir laut oleh PT WTBI untuk Teluk Benoa ya. Jadi kami pada waktu itu kampanye melawan pengerukan itu karena apa? Pengerukan itu musibah bagi kami. Karena tempat lokasi dia menambang pasir laut itu adalah di fishing ground nelayan yang berakibat kepada keruhnya air laut, kemudian rusaknya tidak lagi bisa bertelurnya berbagai macam jenis ikan, terutama hasil tangkapan nelayan berupa cumi-cumi, kemudian bermigrasi, kemudian banyak lagi ya yang terjadi dari dampak diambilnya atau dikeruknya pasir laut yang ada di Selat Alas di Kabupaten Lombok Timur waktu itu. Kerugiannya luar biasa bagi nelayan, baik sosial maupun ekonomi dan ekologi ya. Nelayan tidak karena dikeruk di fishing ground-nya di wilayah Selat Alas, maka dia pergi ke Sumba untuk menangkap cumi-cumi karena di wilayah itu sudah tidak ada lagi. Mengapa sudah tidak ada lagi ikan? Karena yang tadi itu, bahwa terjadi tingkat kekeruhan, kemudian rumahnya dihancurkan, tidak lagi makhluknya dihancurkan, tapi ini rumahnya dihancurkan. Rumah ikan, tempat dia bertelur, tempat dia berpijak, tempat dia bermacam-macam di situ, berkembang biak. Jadi itu dihancurkan karena pengerukan itu. Jadi Bapak menentang peraturan ini yang memungkinkan pengerukan pasir untuk diekspor ke luar negeri? Sangat menentang, Pak. Itu musibah bagi kami sebagai masyarakat pesisir atau nelayan. Musibah. Karena apa? Masyarakat Lombok itu di tahun 2022 musibah juga, di mana ekspor benih lobster. Nah sekarang ini tidak lagi benihnya yang dilarang diekspor,
yang diekspor, tapi rumah dari lobster ini yang dihancurkan. Ini fatal bagi negara ini. Oke, terima kasih. Sekarang kita tanya kepada Pak Slamet dari Komisi 4 DPR dari Partai PKS. Apakah Bapak dan terutama DPR setuju terhadap peraturan pemerintah ini? Jadi pemerintah harus jujur. Catatan saya yang pertama seperti itu. Kenapa? Jangan sampai kemudian niat baik ini ada penumpang gelap. Itu yang ada penumpang gelap? Iya. Menurut Bapak siapa penumpang gelap? Ya kepentingan ekonomi. Yaitu siapa? Swasta atau negara asing? Yang jelas pasti swasta. Ada katanya negara Singapura yang melobi, benar nggak itu? Sangat mungkin itu terjadi. Karena kalau kita turun dari pesawat ke Singapura, negara Singapura itu semakin luas. Lautnya sudah ditutupi oleh sudah ditutupi oleh pasir, sudah jadi pulau tersendiri. Iya, ya makanya artinya pemerintah harus jujur kepada rakyat, kepada masyarakat, jangan sampai kemudian kepentingan ekonomi mengalahkan semuanya. Berikutnya ini kita sebut dengan ekosistem, Pak. Kalau kemudian sistemnya rusak satu, maka akan kemudian ini berakibat. Yang tadi kita singgung, alih-alih kemudian pemerintah hari ini akan menurunkan nilai kemiskinan, tetapi justru akan muncul kemiskinan-kemiskinan yang baru. Oke, ekonomi ada, tapi pertanyaannya siapa yang diuntungkan? Pengusaha seberapa banyak? Tetapi ribuan bahkan jutaan nelayan yang kemudian akan mendapatkan efek yang pada akhirnya buru-buru meningkatkan ekonomi. Kemiskinan yang akan turun. Pak Wahyu. Ya. Bagaimana ini? Bagaimana kehebatan Bapak Kementerian mengawasi di bawah laut dengan teknologinya aja nggak punya? Ya itu tantangannya memang. Karena kalau belum siap kenapa keluarin peraturan gitu loh? Ya kita siap. Siap pakai apa? Nggak punya alat? Ada banyak, ada teknologi satelit, air surveillance, Pak segala macam Wahyu, ada. jadi mohon maaf saya potong. Jadi kita boleh bermimpi tapi jangan over gitu. Artinya gini. Oke, masalah anggaran ini menjadi problem utama gitu ya. Pengawasan hari ini. Katanya peralatan Kementerian Kelautan benar-benar belum punya gitu loh. Akuin aja gimana? Ada. Kemampuannya belum sampai di situ, Pak. Ya. Personalnya juga sangat terbatas. Ya. Apalagi yang di bawah laut, Pak. Jadi ini bisa jalan dengan baik. Tadi disampaikan Pak Menteri, ini tergantung di pengawasan. Dan saya sebagai DPR meragukan pengawasan itu, Pak. Setuju. Saya meragukan dengan proses pengawasan itu. Saya mencoba mengoreksi dari pendapat dari dua Bapak tadi. Termasuk juga yang dari Zoom tadi. Sebenarnya ini mereka keliru. Mindsetnya adalah mindset tambang. Tambang. Ini nggak ada. Ini urusan rezimnya bukan tambang, tapi pengelolaan atau pengambilan pembersihan sedimentasi. Betul. Ini dibedakan, Bang. Nah, sedimentasi itu, ini ya negeri kita alhamdulillah Kemah Ripah Lojinawi banyak terdapat sedimentasi di berbagai titik hasil dari pertemuan arus laut yang memang harus diambil itu. Karena kalau tidak, dampaknya malah memperburu ekosistem laut kita. Sedimentasinya, tapi kan waktu diangkat, lumpurnya katanya kembali ke laut, yang diambil pasirnya. Ya. Jadi makanya nanti tantangannya lumpurnya tetap ada. Makanya tantangannya adalah nanti teknologinya seberapa jauh bisa ramah lingkungan. Karena itu kewajiban yang ditentukan. Artinya teknologi mengawasinya belum siap sebenarnya. Bukan teknologi untuk pengambilannya. Ya, artinya kita pemerintah pun belum siap, belum tahu cara pengawasan dan teknologi apa juga belum tahu. Ya kita lagi cari ini sekarang kalau ada lagi cari tapi sudah dikasih izin. Kan belum ada izinnya, Bang. Iya, tapi kan peraturan ini sudah tiba-tiba nanti kan ada payung hukumnya aja, nanti izin segala macam pada peraturan menteri. Kenapa bikin payung hukumnya sementara kita belum sanggup gitu loh? Loh, kita sanggup. Sanggup bagaimana? Peralatannya nggak punya? Peralatannya memang sudah dicari itu yang ramah lingkungan. Syaratnya. Artinya peralatannya belum ada. Indonesia belum mampu mengawasi pengusaha yang nanti mengeruk pasir sedimentasi, tapi udah keburu boleh. Peraturan pengusaha nanti dipersyaratkan harus punya kualifikasi bonafide itu termasuk punya alat-alat yang ramah lingkungan dan cara mengambilnya juga ramah lingkungan. Itu Bang yang menjadi catatan saya, jangan sampai kemudian pemerintah ini meyakinkan di awal janji-janji, kan sudah banyak di lapangan bagaimana masyarakat hari ini trustnya turun terhadap janji-janji awal itu. Greenpeace gimana? Iya, saya satu soal pembersihan. Ini pemerintah bermain-main dengan narasi, Bang. Kenapa begitu? Sampai hari ini tidak ada data potensi sedimentasi itu. Kemudian pembersihan, kalau mau logika ekologi, kalau mau membersihkan sedimentasi itu, Pak, jangan bersihkan di muara atau di laut, tapi hulunya dulu. Ya itu di mana? Dari mana sedimentasi itu datang? Karena kegagalan kita negara mengelola sumber daya alam di daratan ini.
deforestasi, alih fungsi lahan, setiap hari saya hujan bisa mengirim. bantah. Sebentar, Pak. Hasil itu tidak hanya dari abrasi dan juga sebentar, Pak. di hulu. Iya. Tapi bisa juga karena arus laut. Oke. Jangan lupa. Itu yang pertama. Kalau mau membersihkan sedimentasi, hulunya dibersihkan dulu. Itu. Yang kedua, ini hasil oceanografi dan segala macam. Sampai hari ini tidak ada data kapal yang tersangkut karena oceanografi. Laut Jawa itu laut dangkal, Bang. Umurnya sudah jutaan tahun. Kalau itu memang berdampak negatif, mungkin sudah nggak ada lagi di Laut Jawa. Artinya sedimentasi itu belum menimbulkan akibat. Itu. Ada Jadi ini akibatnya, Bang. Sedimentasi ada. Ada dong. Banyak dampaknya terhadap terumbu karang. Ada jurnal ilmiahnya ini. Iya. Ada Tapi di data Teluk tuh- Lampung, di Kepulauan Riau, di Papua. Pengerukan Data itu tidak ada sampai sekarang. Ada di jurnal, Anda baca dong. Satu-satunya pengawasan yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memonitor kapal adalah namanya vessel monitoring system, yang satelit itu tadi. Ya. Kalau abang lihat itu hanya titik-titik keberadaan kapal, kemana dia bergerak, itu pun bisa dimatikan. Jadi gimana kita bisa melihat kapal itu ngambil apa, di mana, seberapa banyak? Anda belum ke comment Hanya center dengan- KKP sih, itu nggak bisa dimatikan, itu bisa dimonitor semua. VMS, EAS, segala macam, Pak semua Wahyu, dilihat. iya punya seperti Anda datang itu. dulu, bahwa itu belum 100% Enggak. iya. Tapi Sekarang udah mulai. kita bicara tentang perikanan terukur kan juga masih masalah dengan data-data itu. Ya. Jadi artinya kita realistis. Saya sebagai itu apresiasi Pak, kalau tidak ada niatan untuk meningkatkan PNBP. Cuma saya harus tadi pengawasan yang akan mengakibatkan pertama ekosistem akan rusak, kedua kebocoran PNBP yang masuk. Karena sistem pengawasannya belum jelas, alat pengawasannya masih lemah. Itu yang menjadi catatan kami, sehingga mau ada disiapin apa di KKP. Kami kan mitra Pak, tahu bagaimana kemampuan KKP hari ini. Jadi Greenpeace dan DPR mengatakan sebenarnya Kementerian Kelautan belum siap. Iya, kalau niat baik untuk meningkatkan PNBP, oke kan? Oke kan? Oh iya. Ini malah akan menguntungkan pengusaha. Tapi kalau juga bocor merugikan nelayan. meningkatkan pengusaha, itu menjadi tanggung jawab pengawasan. Ya, kalau bocor itu ya tanggung yang jawab penting bersama. transparansi. Makanya kita datanya kontrol ada bareng, seperti Bos. Dan yang isu paling utama adalah masuk di akal nggak yang diuruk itu hanya sedimentasi bukan pasir laut. Benar nggak? Abang, kalau kita Greenpeace-nya, konsepnya adalah hari ini kita bertarung, masyarakat pesisir itu bertarung untuk menghadapi krisis iklim, krisis pangan dan segala macam. Dan ini akan berdampak lebih parah kepada mereka. Pengurukan itu menyebabkan terjadi perubahan pola arus dan Bisa segala juga macam. sebaliknya, Bang. Bisa juga bagus untuk mereka nanti. Dengan adanya rezeki negara Pak, itu bisa main-main ke dikembalikan Kodengareng, ke bantuan Pak. pada Main-main nelayan ke segala Lampung, macam. Main-main ke Kodengareng, jangan dengar berita. Main-main ke Kodengareng, lihatlah. Ya, Oke, iya, kita sama lah. istirahat Ada juga. dulu. Nanti Ayo. ada segmen Aja. kesimpulan. Main ke sana. Kita akan Boleh. Intinya adalah begini. Masuk di akal nggak pengusaha itu disuruh menguruk sedimentasi yang adalah campuran pasir sama lumpur. Sementara dia kan murni motivasi bisnis. Dia akan menguruk pasir sebanyak mungkin jutaan ton di bawah Nggak laut. boleh, Bang. Kita akan dengar sesudah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Wahyu. Bagaimana komitmen dari kementerian bahwa ini peraturan ini yang mengizinkan ekspor pasir ke luar negeri tidak merusak ekosistem, tidak merusak lingkungan hidup, tidak menghancurkan kehidupan nelayan? Jadi selain niat dari awal itu baik, maka proses pengambilan keputusannya dari hulu ke hilir itu harus proper dan benar. Harus dengan didasari landas kehati-hatian, harus juga transparan, harus juga mengedepankan ekologi. Dan Pak Menteri berkali-kali mengatakan ekologi sebagai paling. Dan itu harus konsisten terus dilaksanakan. Untuk itu perlu dikontrol. Kami bukan Apakah kementerian sudah siap? Karena peralatan nggak punya, stafnya nggak punya, anggaran nggak punya. Nggak punya, Bang. Punya anggaran. Kalau untuk mengawasi itu ada. Walaupun memang terus terang belum cukup, belum ideal. Jadi ini anggaran KKP harusnya 12 triliun yang lalu. Sekarang hanya dikasih 6 triliun. Oke, kalau gitu Greenpeace apakah, coba kesimpulan nih, apakah kementerian sudah sanggup mengawasi atau tidak? Ya, sudahlah Bang. Jadi gini, kita fokus untuk bagaimana menjamin kehidupan keberlanjutan negara kita ini ke depan. Kita negara maritim terbesar ke dunia, kita butuh laut untuk ke depan. Ya. Jadi selesaikanlah, stop untuk berpikir mengekstraksi. Pulihkan laut kita. Hari ini kita sedang overfishing. Kemudian ancaman banyak Hanya sekali. sedimentasi itu untuk memulihkan kesehatan laut, Bang.
Justru itu. Anda mengatakan menguruk sedimentasi. Itu keliru juga. Abang Hotman ragu ya bahwasanya pengambilan sedimentasi itu bisa membedakan antara pasir dan lumpur. Kita ragu, Pak. Ya boleh, Anda ragu boleh. Nggak punya. Makanya masuk dalam tim kajian dong. Pak Amin dari pihak nelayan ini, apa kesimpulan Bapak? Apakah mungkin bahwa yang diuruk itu adalah sedimentasi, yaitu hanya lumpur dan pasir, atau memang pengamatan Anda malah pengusaha karena gila bisnis malah pasirnya yang diuruk sebanyak-banyaknya? Pak Amin? Jadi pengalaman kita bahwa yang di tengah laut itu adalah pasir. Sedimentasi itu ada di pesisir, Pak. Membentuk koloni-koloni perkampungan, kemudian ada juga KKP membentuk hibrid, struktur hibrid proyeknya. Itu dalam rangka bagaimana menghadang sedimentasi. Jadi kalau yang mau dikeruk itu di tengah laut, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah pasir laut. Jadi tidak ada sedimentasi di tengah laut, Pak. Jadi kami punya banyak pengalaman, banyak bukti, banyak tempat bagaimana sedimentasi ini berada di pinggir pantai, di pesisir, kemudian bagaimana pasir laut itu yang ada di tengah laut itu adalah pasir laut. Dan menurut Anda sedimentasi itu tidak merusak kehidupan nelayan, tapi yang merusak adalah kalau pasirnya ini diuruk, rumah ikan ini dirusak, begitu? Betul, pasir laut itu adalah ekosistem. Satu kesatuan dari terumbu karang, satu kesatuan dari padang lamun, satu kesatuan dari kehidupan yang ada di laut. Sedimentasi itu di pesisir atau di atas karang? Sedimentasi itu di pesisir atau di atas karang? Jadi sedimentasi itu di darat dia, di tengah itu adalah pasir laut. Tidak ada sedimentasi di tengah laut karena dia hanya mainnya di pesisir karena dia berasal dari darat. Itu jawaban yang orang yang mengalami langsung. Tidak ada sedimentasi di tengah laut, adanya di pinggir pantai. Sementara pengerukan di tengah laut. Pak Slamet, kesimpulannya? Ya, apakah pengerukannya nggak di tengah laut, Bang? Nanti ditentukan oleh tim kajian. Apa yang diuruk di pinggir laut? Iya, jadi ditentukan tim kajian nanti titiknya di mana, berapa besar itu tim kajian. Pak Slamet gimana? Setuju dengan nelayan? Kalau saya merunut dari mulai Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan turunannya hari ini menjadi satu rangkaian bahwa memang ini memberikan karpet merah kepada pengusaha. Bukan berarti negara kita nggak butuh pengusaha, Pak. Butuh. Tetapi bagaimana keseimbangan alam tetap terjaga, kemudian rakyat tidak dimiskinkan dengan pola-pola seperti ini. Sehingga turunannya mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, PP ini menjadi satu rangkaian. Jadi Anda mengusulkan agar PP ini dicabut? Saya akan usulkan dicabut dan kita akan panggil di Komisi 4 untuk kemudian memberikan paparan. Sejauh mana, karena sampai hari ini belum pernah kemudian itu terinformasikan pada kami. Pak Anggrawira, katanya yang diuntungkan hanya kalian pengusaha. Enggak, saya rasa untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini kan kita harus kolaborasi, Bang, ya. Nggak bisa sendirian, pemerintah juga nggak bisa berjalan sendirian. Saya rasa hal-hal seperti ini kan bagian dari menerima masukan daripada publik gitu loh. Dan saya rasa langkah-langkah dari pemerintah juga nggak mungkin sembrono. Ada kajiannya, tentunya melibatkan para ahli gitu. Dan soal sedimentasi laut ini saya rasa memang faktualnya memang ada. Jadi Anda setuju untuk sementara izin ekspor jangan diterbitkan dulu? Ya tidak, karena sampai memang ada kesiapan. karena untuk dalam negeri saja, Bang Hotman, 700 juta metrik ton ini setiap tahun kebutuhannya sangat besar untuk pembangunan gitu. Jadi kita nggak usah berbicara dulu untuk masalah ekspor gitu. Untuk dalam negeri aja faktualnya ini kebutuhannya masih sangat besar gitu. Dan ini memang harus diatur. Kalau nggak diatur nanti kejadiannya seperti di Lombok itu. Tapi kan nanti di lapangan begitu pengusaha lihat ada bisnis menguntungkan, langsung dia diam-diam urus izin ekspor, langsung diuruk itu pasir dari tengah laut. Makanya Bang, harus ada pengawasan kita bersama, sama-sama mengawasinya saya rasa. Semua stakeholder harus dilibatkan. Kita akhiri diskusi kita malam ini dengan kesimpulan. Yang pertama, semua pihak mengakui bahwa menguruk pasir masa lalu sangat merugikan kehidupan nelayan dan juga merusak lingkungan hidup. Itu masa lalu. Sekarang tiba-tiba keluar peraturan pemerintah di bulan Mei tahun 2023 di mana pemerintah mengizinkan untuk ekspor pasir ke luar negeri dengan alasan yang diuruk itu adalah sedimentasi. Tapi nelayan tadi mengatakan sedimentasi itu adanya di pinggir laut, yaitu berupa lumpur, tumpukan rumput, sedangkan pasir itu adanya di tengah laut. Jadi nelayan mengatakan yang diuruk itu adalah pasti pasir. Inilah kesimpulan akhir, mudah-mudahan peraturan ini dilaksanakan sesudah ada kesiapan dari pemerintah Indonesia. Jangan sampai merugikan nelayan dan juga jangan sampai merugikan lingkungan hidup Indonesia.
Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa nonton Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam yang hot-hot.